Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan. Dan di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan penjelasan pohon-pohon surga. Setelah penyampaian materi, seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara menuju negeri abadi, yaitu dua negeri yang takkan pernah hancur, tidak akan pernah sirna, yaitu surga dan neraka. Adapun pembahasan tentang negeri abadi surga, alhamdulillah kita sudah lama selesaikan, dan kita sedang berbicara terkait dengan negeri abadi, yaitu neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka ini. Ikhwa azizallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan pohon surga. Kita sudah bahas pohon surga itu sangat rindang, kemudian di situ ada pohon sidr, pohon bidara, ada pohon tolah, di mana kalau di dunia dua pohon ini sangat rindang dan berduri. Hanya saja ketika dia ada di surga kelak, kedua pohon ini sudah tidak ada lagi duri-durinya, karena durinya sudah dicabut, ya.
Dia mulus, tidak ada berduri, dan tidak akan menyakiti penduduk surga dengan durinya, tidak akan melukainya. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dari pohon ini juga akan tumbuh berbagai jenis buah-buahan. Berbagai jenis buah-buahan, buah-buahannya itu mirip, memiliki varian rasa yang berbeda-beda dan warna yang berbeda-beda. Kita lihat lagi ikhwah azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang-orang yang takut berhadapan dengan Allah, bertemu dengan Allah, jannatan, untuk mereka 2 surga. Artinya seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia khawatir bertemu, takut bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat dengan membawa banyak dosa dan terlalu sedikit kebaikan, maka dia akan persiapkan, dia akan prepare kehidupannya. Dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya semua perbuatan yang dia lakukan, ya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanyai dia, ya, setiap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian nanti akan ditanyakan, pasti akan ditanyakan tentang nikmat yang pernah diberikan Allah kepada kalian semasa di dunia. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bagi siapa yang khawatir dengan majelis seperti ini, di persidangan ilahi seperti ini, maka dia akan berupaya mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Itu di antara keistimewaan beriman dengan hari akhirat. Semakin kuat seorang itu imannya dengan akhirat, maka semakin mudah dia, semakin kuat semangatnya untuk melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus mengasah keimanannya, terus mempertebal ketakwaannya. Karena dia tahu lebih baik dia karena dia tahu bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar takut kemudian dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian ikhwah. Ya. Jadi yang ayat ini menunjukkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut berhadapan dengan Allah nanti di hari akhirat, Allah akan siapkan untuk dia 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustai? Zawata afnan. Zawata afnan yaitu yang memiliki dahan-dahan, yang memiliki pohon yang rindang dan banyak buah-buahnya. Ikhwah azallahu wa iyyakum, ayat ini menunjukkan bahwasanya pohon surga itu selalu rindang dan lebat ya. Rindang itu artinya daunnya sangat padat ya. Kemudian dan lebat, daun-daunnya sangat lebat dan rindang. Karena dia akan digunakan oleh penduduk surga sebagai tempat untuk berteduh. Oleh karena itu pohon surga itu asjarul jannati dzawatal furu' wa aghsanin sabasiqatin namiyatin, bahwasanya pohon-pohon surga itu cabangnya banyak ya, rantingnya sangat tinggi. Jadi kalau cabangnya terlalu banyak sekali, tentu otomatis daun-daunnya pun akan rimbun, daunnya akan rindang. Kemudian ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
wa min dunihima jannatan. Selain dua surga yang kita sebutkan tadi, dua surga yang memiliki pohon-pohon yang sangat rindang, yang lebat buahnya, di bawah itu diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang takut akan berhadapan dengan Allah, sehingga dia berupaya dengan semaksimal mungkin mengasah ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bawah itu, ya, wa min dunihima jannatan, di bawah dua surga ini, ya, di bawahnya ada dua surga yang lain. Wa min dunihima jannatan. Di bawah dua surga ini ada dua tingkatan surga yang di bawah lagi. Ya, saya ulangi. Dua surga tadi, di bawahnya ada dua surga lagi. Apa itu, ikhwah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua surga ini mudhammatan. Surga ini mudhammah. Apa yang dikatakan mudhammah, ikhwah? Wala tusifu al-jannatu bi anha mudhammah illa idza kanat ashjaruha ma'ilatun ila sawadi. Idza kanat ashjaruha ma'ilatan ila sawadi min syiddati khudratiha wastibaqi asjariha. Bahwasanya surga itu nggak akan dikatakan mudhammah. Mudhammah ini artinya, ikhwah, yang berwarna hijau, dan hijaunya itu hijau tua. Ya. Wala tusaf. Surga tidak akan dikatakan sifatnya mudhammah, ya, kecuali illa idza kanat asjaruha ma'ilatan ila sawad. Ya, dia tidak akan dikatakan mudhammah kecuali dikarenakan pohon-pohonnya, dikarenakan warna surga tersebut, warna pohon-pohon surga tersebut berwarna hijau dan cenderung kepada hitam. Jadi ya kita biasa sebutkan hijau tua. Jadi warna dedaunan itu warna hijau tua. Jadi bukan hijau muda seperti yang kita lihat ini, kan hijau nih, ya, di bawahnya hijau, dia ke atas dia menjadi agak lebih muda hijaunya. Dan hijau yang dimaksud adalah hijau yang tua, hijau yang lebih mendekat kepada warna hitam. Kenapa? Menunjukkan saking hijaunya dan menunjukkan saking rimbun dan lebat serta rindang daun-daunnya. Itu, ikhwah, sangat tebalnya, sangat tebal, rimbun, sangat rimbun, rindang dan sangat lebat dedaunannya, sehingga surga tersebut ataupun pohon surga tersebut sangat hijau daun-daunnya. Kemudian, ikhwah, amma thamarut tilkal asjari fa innaha qaribatun daniyatun mudhillalatun yanaluha ahlul jannati biyusrin wa suhulatin. Adapun buah surga, ya, adapun buah dari pohon-pohon yang kita sebutkan tadi, pohon yang sangat rindang tadi, lebat rindang daunnya dan lebat buahnya. Adapun buahnya itu, ikhwah, ya, adapun buahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu qaribatun daniyatun mudhallalatun. Buahnya itu sangat dekat, rendah. Demikian, ikhwah. Kemudian yanaluha ahlul jannati biyusrin wa suhulatin, di mana penduduk surga dengan sangat mudah untuk memetiknya. Kita lihat, wah, rahimanallahu wa iyyakum, pepohonan yang ada di dunia sekarang, apalagi pohonnya itu pohon sangat lebat daunnya, berarti dia pohonnya pohon besar. Ketika dia berbuah, kita harus berusaha dengan maksimal mungkin untuk memetik buahnya. Demikian, ikhwah, ya, kita harus manjat terlebih dahulu dengan bersusah payah hingga kita bisa menjangkau dan memetik buahnya. Atau dengan mengambil galah untuk menjolok ataupun mengkait buah tersebut. Harus ada usaha untuk mendapatkan buah-buahan tersebut.
Demikian ikhwah, untuk mendapatkan buah-buahan tersebut. Beda halnya dengan penduduk surga. Ya, penduduk surga itu dengan mudah menggapai dan memetik buah-buahan pohon tersebut. Kalau ada di antara kita mengatakan, di dunia juga ada pohon-pohon yang buahnya rendah, kita tidak perlu manjat, kita tak perlu jolok, tidak perlu dikait dengan galah, bisa digapai dengan tangan. Demikian ikhwah. Apakah seperti itu surga? Enggak ikhwah. Surga itu lebih dahsyat lagi. Anda tidak perlu, ya, Anda tidak perlu manjat, tidak perlu bergerak untuk menggapainya. Kenapa? Karena rantingnya itu yang datang sendiri membawa buahnya. Rantingnya datang membawa buahnya. Anda petik set dengan tanpa bergerak. Tidak beranjak dari tempat. Ya kalau kita lihat adanya pohon-pohon dunia yang buahnya itu rendah, tetap kita bergerak ke sana, ikhwah. Ya, kita bergerak, kita mencari buah-buahan mana yang buahnya yang matang. Kadang-kadang dia masih tergantung lagi di pohonnya, kita pencet-pencet. Makanya kadang-kadang kalau kita punya buah-buahan rendah itu ada bekas-bekas kuku di situ. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang sudah ngetes. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka dalam masalah ini tetap saja kita harus bergerak untuk mendapatkan. Memang tidak perlu manjat, memang tidak perlu galah. Kenapa? Karena dia rendah. Tetapi penduduk surga tidak demikian ikhwah. Tidak perlu bergerak. Ya, tidak perlu bergerak. Dia pohonnya yang bergerak, ranting yang bergerak menuju tempat si penghuni surga yang menginginkan buah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 54. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka penduduk surga, mereka bertelekan, mereka bersandar ala furush, di atas dipan-dipan yang sangat empuk. Batainuha min istabraq, di mana isi daripada dipan-dipan itu adalah benang sutra yang tebal. Ya, kalau kita di dunia sini, ketika kita punya dipan, ya isinya itu ada yang busa, ya macam spon, ya busa. Ada yang isinya kapuk atau kapas, ada yang isinya kapas sintetis itu ikhwah, ya kan? Tapi kalau untuk penduduk surga tidak. Dia berasal dari serat ulat sutra yang tebal. Sehingga sangat empuk, sangat nyaman. Membuat nyaman orang yang duduk di atas dipan-dipan tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terkadang kita duduk di atas dipan memang si empuk tapi buat keringat. Nah, demikian. Memang si empuk tapi kok nggak nyaman empuknya, membuat pinggang pegel misalnya kalau terlalu lama duduk di sana. Tapi untuk dipan-dipan surga tidak demikian ikhwah, karena terbuat dari ulat sutra, serat ulat sutra yang tebal. Disitulah penduduk surga itu duduk bersandar. Atau muttaqi itu begini, menyandar begini. Seperti duduknya para raja yang sambil tiduran. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Atau sandaran di atas dipan-dipan. Demikian. Kemudian wajanal jannataini dan mereka akan mudah sambil memetik buah yang dekat. Sambil memetik buah yang dekat. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan buahnya itu datang sendiri. Jadi rantingnya itu ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Rantingnya itu mendekat set, kemudian kita petik, dah. Demikian ikhwah. Gak perlu kita yang bergerak ke pohonnya. Ranting yang datang sendiri. Kok bisa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah dilihat oleh telinga, tak pernah terdengar, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati
Begitulah fasilitas yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk seluruh penduduk-penduduk surga. Wajanal jannataini, dan penduduk surga itu memetiknya dari tempat yang sangat dekat. Ar-Rahman ayat 54. Dalam soal insan ayat 14, wa dhullilat qutufuha tadlila, di mana penduduk surga itu dimudahkan untuk memetik buahnya semudah-mudahnya. Nah, demikian ikhwah, ya, semudah-mudahnya. Intinya seperti yang telah kita sebutkan, yaitu apa yang kita inginkan maka ada. Ya, kita ibaratkan saja kita duduk di atas dipan, ya. Kemudian kita kepingin apa nih? Kepingin apel. Udah, ranting apel datang mendekat ke kita. Demikian, semoga kita semua masuk surga insya Allah. Tinggal petik dengan sangat mudah. Ya, dengan sangat mudah. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan dia dimudahkan, penduduk surga dimudahkan untuk memetik buah semudah-mudahnya. Demikian ikhwah, semudah-mudahnya. Di sini dikatakan dipetik, ya, dipetik berarti memang dipetik. Kalau saya nggak ada dipetik, hanya dikatakan dimudahkan semudah-mudahnya, mungkin kita katakan jangan-jangan disulangi oleh pohon tersebut, jangan-jangan ya disulangi oleh pohon. Kita tinggal gigit, selesai. Tapi karena di sini disebutkan wa dhullilat qutufuha tadlila, ya, dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Karena makan buah itu kan salah satu yang membuat kita lebih nyaman, kita dapat nuansanya, itu kan memetik ikhwah. Ya, memetik. Ya, seperti banyak kan orang dia bisa beli apel di pasar, di supermarket bisa dia beli. Tapi terkadang dia kepingin membeli apel mungkin di tempat agrowisata, mungkin di situ ada tanaman apel. Dia ingin makan apel dengan dia petik langsung dari pohonnya. Demikian. Makan anggur, banyak dijual di sekitar kita sekarang anggur. Mau model apa? Mau yang semahal apa? Yang seenak apa? Terserah. Banyak varian anggur. Tinggal kita datang, kita beli. Tapi di surga nanti ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Tetapi kan ada orang yang dia biasa makan anggur, tapi dia kepingin mendapatkan sensasi yang lain, yaitu memetiknya. Nah, demikian. Beda ikhwah. Memetiknya dari pohon. Nah, itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Rantingnya itu didekatkan dan penduduk surga dimudahkan untuk memetiknya dengan semudah-mudahnya. Dia dipetik, bukan buah-buahan yang sudah tersedia di tempatnya, yang sudah terpetik dari pohonnya, enggak. Ini dia petik sendiri, insyaallah. Ya, itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Kemudian amma dhilluha. Adapun dhilluha ini apa ya? Bayangannya, naungannya, ya. Teduhannya ya. Kalau kita sedang berada di suatu hari yang sangat terik, kemudian kita ingin berteduh, kita berteduhlah di antaranya di bawah pohon. Yang dikatakan berteduh itu sesuatu di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Maka pergilah kita ke sana teduhan. Maka teduhan itu bisa berupa tembok, ya. Misalnya tembok berdiri, kemudian matahari di sebelah sana. Berarti kan di sini ada bayangannya. Ini juga dikatakan teduhan. Itu ikhwah. Di surga nanti ada teduhannya. Di antara teduhannya itu pohonnya. Adapun teduhan pohon tersebut, ya, adapun teduhannya, maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 57. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga dhillan dhalila, dengan teduhan yang membuat hati nyaman.
Demikian ikhwah. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya di dunia banyak hal yang membuat kita nyaman. Di antaranya air. Air itu membuat kita nyaman. Dari mulai gemericik airnya, dan kemudian rasa air yang sangat segar, itu menenangkan hati, itu bisa menyenangkan hati. Demikian ikhwah. Kemudian apalagi angin. Angin yang bertiup sepoi-sepoi, ya, bertiup dengan sumilir angin, angin yang sumilir, demikian. Bukan angin kencang, kan kencang ya tidak nyaman dibuatnya. Jadi sambil berteduh sambil di bawah teduhan, kemudian diiringi dengan desiran angin yang sepoi. Nah, demikian ikhwah, ya. Diiringi lagi dengan gemerci air atau tersedianya air dengan cita rasa yang segar. Itu semua ikhwah, itu semua satu hal yang memang membuat kita itu, hati kita menjadi lebih adem. Demikian juga awan yang menaungi, itu membuat kita adem. Di neraka ada juga seperti itu. Ada air, ada angin, ada teduhan. Tapi semua ini siksaan, bukan membuat hati nyaman. Ada air, airnya sangat panas yang apabila diminumkan kepada penduduk neraka, maka meleleh semua yang ada di tubuh-tubuhnya. Hamim, yaitu air yang sangat panas. Kemudian ada angin. Tapi anginnya juga sangat panas. Ada teduhan, teduhannya juga sangat panas, berbanding terbalik dengan surga. Di neraka juga kan sudah kita bahas, di neraka juga ada buah-buahan. Inna syajarataz zakum. Sesungguhnya pohon zakum. Nah, itu ada buahnya. Demikian. Talwaha ka'annahum ru'usus syayatin. Yang mayangnya seperti kepala setan. Saking seramnya ikhwah. Pohonnya aja seram. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berbanding terbalik dengan surga, pohonnya itu membuat adem, ya, membuat adem. Yang lalu kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita bagaimana satu buah bisa memiliki cita rasa gabungan, buah itu rasanya merupakan gabungan dari berbagai macam rasa. Nah, gitu ikhwah. Ya. Kan ada ikhwah. Kemarin setelah kita beli contohnya seperti buah matoa itu. Buah matoa katanya dari Irian Jaya. Itu ada rasa rambutannya, ada rasa duriannya, ada rasa kelengkengnya. Demikian ikhwah. Ya. Ada rasanya, ada 3 rasa di situ. Untuk surga, satu buah memiliki cita rasa, gabungan dari berbagai macam cita rasa. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Baik, ya. Dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di bawah naungan yang nyaman. Wa dhillim mamdud. Surga itu ada teduhan dari pohon mamdud. Teduhannya itu sangat luas. Ya. Kalau kita di dunia sedang berteduh di sebuah pohon, paling kalaupun dia sangat besar, ya paling mungkin 10 meter atau 20 meter, anggaplah 50 meter. Kalau seandainya satu pohon itu bisa menaungi 50 meter, itu sudah luar biasa besar 50 meter, radius 50 meter, itu sudah besar sekali, wah. Ya. Sudah luar biasa tuh besar pohonnya. Ya. Kemudian ikhwah, tetapi untuk surga wa dhillim mamdud, dan teduhan yang sangat luas. Artinya dia semua hampir terteduhi oleh pohon tersebut. Al-Waqiah ayat 30. Dalam surat Musyarat ayat 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di bawah teduhan wa uyun dan mata air. Dia berada duduk duduk di bawah teduhan pohon, kemudian diiringi dengan gemericik air yang mengalir ataupun mata air yang memancar. Demikian ikhwah. Itulah dia pohon surga. Kemudian kita lihat lagi.
Wa qad haddatsana Rasulullah an ba'di syajaril jannah haditsan ajaban yunbika an khalqin badi' ha'il yusbihu khiyal fit taqdirhi wa ta'arufi alai tawilan. Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang beberapa sebahagian pohon surga dengan berita yang sangat menakjubkan, tentang makhluk Allah yang ini. Ya, pohon maksudnya. Dan terkadang sampai di luar nalar dan kita perlu waktu untuk memahaminya. Wa nahnu nasuqu laka ba'dha ma haddatsana Rasulullah SAW bihi. Dan kami akan ceritakan kepada Anda, akan kami sampaikan kepada Anda sebahagian apa yang Rasulullah ceritakan kepada kita tentang pohon-pohon ini. Satu, ikhwah. Asy-syajaratul lati yasiru raqib fi dhilliha mi'ata am. Yaitu sebatang pohon di mana teduhannya itu tidak akan bisa kita lewati selama, kalau perjalanannya selama 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan baru kita berada di pinggir teduhannya. Jadi kalau dia berupa lingkaran, dari ujung teduhan sini, ya sebelah kanan pohon, kita berjalan, ya. Nah, kita berjalan selama 100 tahun, barulah kita sampai di pinggiran teduhan sebelah sana. Itulah menunjukkan saking lebarnya, saking lebatnya, ataupun saking besarnya pohon surga ini. Hadhihi syajaratun ha'ilatun la yaqdir qadraha illa alladhi khalaqaha. Pohon yang sangat besar ini tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali yang menciptakannya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana Rasulullah SAW 'idhama hadhihi syajarah. Dan Nabi sudah menjelaskan kepada kita bagaimana terlalu besarnya pohon ini. Bi an akhbara anna raqiba lil farasi minal khayli allati tu'addu lis-sibak yahtaju ila mi'ati amin hatta yaqta'a ila sara bi aqsa ma yumkinuh. Yaitu di mana beliau mengabarkan kepada kita bahwa penunggang kuda balap, jadi dia seorang seorang joki penunggang kuda, dimulai dari pinggir teduhan sebelah kanan. Dia berkuda menuju pinggiran sebelah kiri, ya. Di ujung sebelah kiri, dia menunggang kuda dengan kuda pacuan. Ditunggangi dengan tunggangnya, setunggang-tunggangnya, gitu. Setunggang-tunggangnya apa ya namanya? Artinya dengan secepat-cepatnya, ya. Maka kapan dia sampai ke ujung sebelah kiri? Yaitu setelah 100 tahun. Gimana itu kira-kira? Kalau kuda balap, kuda pacuan, berapa kecepatannya itu? Apakah kira-kira ada 100 km per jam? Anggaplah ya 100 ya. Biar mudah kita menghitungnya. 100 km per jam kecepatan tunggangan kuda ini. Berarti ikhwah, kalau 24 jam berarti berapa itu? 2400 dia kalau dalam satu hari berarti dia sudah ini berpacu nih terus nih dengan kecepatan 100 km per jam. Berarti kalau kalau satu hari, setiap 1 jam 100 km per jam, berarti 2400 km. Ya, dalam satu hari. Kemudian kalau setahun kalikan. Ya, dikalikan sendiri aja lah ikhwah. Kalikan 2400 km per jam 2400 1 kilo 2400 kilo satu hari. Kalau dia berpacu terus tuh 24 jam.
Nah, kalau setahun kalikan 365 hari. Tahun tuh. Nah, kalikan 100 tahun. Nggak tahulah berapa itu dah. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi berapa kilometer? Para pemirsa bisalah bayang-bayangkan itu berapa kilometer itu ikhwah. Demikian. Itulah ini apa hitungan yang sederhana ya, hitungan sederhana. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi seorang penunggang kuda yang menggunakan kuda pacu yang sangat cepat, dia mulai dari ujung teduhan yang kanan menuju ujung teduhan yang kiri, sebelah kiri. Kalau dia pacu, maka sampai ke ujung itu selama 100 tahun pacuan kuda tercepat. Wa fi sahihaini an Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, inna fil jannati la syajaratan tasiru rakibul jawad al-mudammaru sari'u mi'ata amin wa ma yaqta'uha. Sungguh di surga itu ada sebatang pohon. Apabila seorang menunggangi kuda balap, kuda pacuan yang tercepat, mudammar ini berarti memang kuda pacuan yang tercepat, maka dia tidak bisa maka walaupun dia sudah 100 tahun dia memacu kuda dengan sangat cepat, ya walaupun sudah 100 tahun dia belum sampai ke ujung dari teduhan, ke pinggiran teduhan tersebut. Ya, jadi lebih sudah 100 tahun juga belum sampai-sampai. Kalau tadi kan kita bicarain 100 tahun, ya. 100 tahun sudah sampai ke ujung. Ini 100 tahun pun tak sampai. Betapa besarnya ini. Ya, betapa besarnya pohon yang luar biasa ini, pohon Allah ini. Itulah pohon surga. Kemudian, wa fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, inna fil jannati la syajaratan tasiru raqibu fi dhilliha mi'ata sanah. Sungguhnya di surga ada sebatang pohon di mana seorang itu berkendaraan selama 100 tahun barulah sampai di ujung, di pinggir teduhannya. Waqra'u in syi'tum. Silahkan kalian baca. Yaitu firman Allah surah Al-Waqiah ayat 30. Wa dhillim mamdud. Dan teduhan yang sangat luas. Ini sudah kita bacakan ayatnya. Yaitu wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidirim makhdudin wa talhim mawdudin wa dhillim mamdud. Mereka yang bahagian kanan, golongan kanan, mereka berada ashabil yamin fi sidrin makhdud. Mereka berada di bawah teduhan pohon sidr yang makhdud, yang sudah dicabut durinya. Wa talhim mamdud, dan pohon tolah yang sudah dicabut durinya. Wa dhillim mamdud, dan teduhan yang sangat luas. Kemudian ayat itu dilanjutkan, wa ma'im maskub, dan air yang dituangkan, yang dicurahkan, insyaallah. Kemudian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, was Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dan juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna fil jannati la syajaratan tayasir raqib fi dhilha mi'ata sanah la yaqta'ha. Sungguh di surga itu ada sebatang pohon, apabila seorang berkendaraan
untuk menempuh perjalanan, untuk menempuh hingga ke pinggir daripada teduhannya selama 100 tahun, la yaqta'ha. Sudah 100 tahun pun belum sampai ke pinggir teduhannya itu. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, itulah pohon yang sangat besar, luar biasa, di mana teduhannya itu yang luas teduhannya itu seperti orang kalau dia berkuda dengan cepat ya selama 100 tahun. Dari ujung pinggir sebelah sini ke ujung pinggir sebelah sini. Kemudian yang kedua, Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha ini, wa hadhihi syajarah dzakara al-haqqu fi muhkamit tanzil. Pohon ini ada disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa akhbaral haqqu anna rasulana Muhammadan ra'a Jibril ala suratihi allati khalaqaha 'alaiha 'indaha. Bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya berada di dekat pohon ini. Wa anna hadhihi syajarah inda jannatil ma'wa. Dan pohon ini berada di surga. Kama a'lamana annahu qad ghasyiyaha ma ghasyiyaha mimma la ya'lamuhu illallah indama ra'aha Rasul SAW. Yaitu beliau mengabarkan kepada kita anna qad ghasyiyaha ma ghasyiyaha. Beliau itu diliputi oleh sesuatu yang beliau pun nggak tahu. Ya. La ya'lamu illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Indama ra'aha Rasulullah ketika Rasulullah melihatnya. Allah firman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh beliau telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di dekat pohon Sidrah Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, yang berada di dalam surga Ma'wa, dalam surga. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, di mana idh yaghsha sidrata ma yaghsha, di mana pohon sidrah ini meliputi ataupun menaungi, memberikan naungan. Ma zaghal basar wa ma tagha, dan sesungguhnya pandangan Rasulullah itu jelas dan tidak sampai melewati daripada pohon tersebut. Artinya tidak melewati teduhannya. Saking lebarnya, ikhwah. Ya, saking lebarnya. Jadi disitulah dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kita sudah sama ketahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Jibril dengan 600 sayap. Satu sayap saja bisa menutupi ufuk yang kita lihat setiap hari. Itu satu sayap. Bagaimana kalau dengan 600 sayap? Dan Jibril itu terlihat Rasulullah di dekat pohon sidr, menunjukkan betapa besarnya pohon sidr tersebut. Ya, Sidratul Muntaha. Waqad akhbarana Rasulullah SAW hadhihi syajarah bi syai'in ma ra'ahu. Rasulullah juga telah mengabarkan kepada kita tentang pohon ini apa yang telah dia lihat. Apa kata beliau? Summa rufi'at li Sidratul Muntaha. Kemudian ditunjukkan kepadaku pohon Sidratul Muntaha. Fa idza nabaqaha mislu qilal hajar. Ternyata buahnya itu seperti kendi-kendi yang berasal dari daerah Hajar. Jadi kilal ini, ikhwah, mungkin para pemirsa pernah dengar hadis idza balaghal ma'u kullatain lam yahmil khabatha. Apabila air sudah mencapai 2 kulah maka tidak akan ternajisi. Ini kulah itu dia, ya. Kulah itu merupakan tempat air berasal dari tanah liat. Berasal dari tanah liat, dan itu di daerah Hajar. Ya, di daerah Hajar. Jadi ya kalau bisa kita ibaratkan kendi-kendi air, kita tahulah kendi air itu bisa setinggi mungkin setengah meter atau hampir semeter. Itulah kilal. Ya. Di kendi-kendi yang cukup besar.
Karena memang digunakan orang untuk nampung air. Biasanya kalau orang dahulu ingin meminum air yang segar, yang lebih dingin, biasanya dituangkan, diletakkan, disimpan satu malam dengan kendi-kendi tanah liat ini, ikhwah. Dengan kendi tanah liat. Itulah kilal, yaitu kullah. Ah, Rasulullah menceritakan buahnya itu sebesar ini. Jadi apa itu? Buah apa ya sebesar ini ya? Saya belum lihat juga. Kalaupun pernah saya lihat semangka oke lah. Pernah saya lihat semangka itu seperti bantal guling, hampir bantal guling. Begini besarnya. Ada demikian ikhwah. Jadi kullah itu lebih besar lagi daripada semangka yang besar. Ya. Daripada semangka yang besar. Jadi buahnya itu seperti buah kullah. Buahnya itu besar seperti kilal hajar. Jadi besar-besar buahnya. Wa idza waraqaha mithlu adhanil fil. Dan daunnya seperti telinga gajah. Telinga gajah segini lah ya. Ini telinga gajah segini. Jadi juga lebar-lebar daunnya. Qala ay Jibril berkata, yaitu Jibril, hadhi syajarul muntaha. Kata Jibril, Muhammad, inilah yang disebut dengan syajarah pohon Sidratul Muntaha. Wa idza arba'atu anhar. Ternyata dari pohon Sidratul Muntaha ini memancar 4 sungai. Nahrani batinan, 2 sungai yang tidak nampak, wa nahrani zahiran, dan 2 sungai yang nampak. Qultu ma hadani ya Jibril. Aku bertanya, ini 2 sungai ini apa ya Jibril? Qal ammal batinan fanahrani fil jannah. Adapun sungai yang enggak nampak yaitu 2 sungai yang mengalir di surga. Jadi belum nampak, sampai sekarang belum nampak. Wa amma zahiran fal nil wal furat. Adapun 2 sungai yang nampak dia adalah sungai Nil dan sungai Furat. Jadi ikhwah, sungai Nil dan sungai Furat itu berasal dari surga. Demikian ikhwah, berasal dari surga. Seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya gimana ya sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Furat ini ikhwah sungai Efrat. Sungai Efrat ini hilirnya dari Turki. Ya, mengalir terus sampai Irak. Ya, sampai Irak, sampai ke Teluk Persia, nggak salah. Demikian. Begitu sangat sangat jauhnya. Tapi hilirnya di Turki. Hulu apa hilir ya? Hulu ya. Nah, intinya asalnya dari Turki. Itu ikhwah. Sungai Efrat. Kalau bahasa Latinnya Efrat. Kalau kita lihat di map itu Efrat. Sungai Nil. Nah, itu juga cukup panjang. Ternyata 2 sungai ini berasal dari surga. Kita sudah bahas, gimana ya 2 sungai ini kok berasal dari surga itu gimana? Padahal kalau kita lihat hulu hilirnya nampak semua, nggak ada surga di situ. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini adalah perkara yang gaib. Kita nggak tahu bagaimana kaifiatnya. Karena perkara yang gaib, banyak hal perkara yang gaib nggak masuk logika kita. Belum masuk logika kita, tapi bukan mustahil. Ada yang menyebutkan berasal dari surga, ya memang sungai itu tadinya di surga kemudian dipindahkan ke dunia. Ada yang begitu ikhwah. Rahimanallah. Allahu a'lam bishawab. Intinya dari bawah pohon Sidratul Muntaha ini ada 2 sungai. Ada 4 sungai, 2 sungai yaitu di surga yang nggak nampak sekarang, dan 2 sungai yang nampak, sungai Nil dan sungai Efrat. Kemudian ikhwah rahimallahu. Wa fi sahihaini aidan, dalam kitab sahih Bukhari Muslim juga, summan talaqa bi hatta taha ila Sidratil Muntaha. Kemudian Jibril membawaku hingga sampai di pohon Sidrah Muntaha. Wa naqabuha misla qilal hajar, di mana buah-buahnya itu seperti kendi bejana-bejana yang berada di daerah Hajar. Wawaraquha misla adanil ibil. Daun-daunnya besarnya seperti, lebarnya seperti telinga gajah. Takadul waraqatu tughatti hadhil ummah. Di mana daun-daunnya itu menaungi umat ini. Jadi semua umat tuh berada di bawah naungan pohon sidrah. Begitu lebarnya. Jadi semua manusia akan dia naungi di sana. Hampir saja semua umat ini akan bisa dinaungi oleh pohon ini. Hanya 1 pohon. Kemudian, faghasyiha alwanul la ya'dri mahiyya. Dan pohon ini pun banyak terlihat dia diliputi oleh berbagai macam warna-warna pohon ini. Dan aku nggak tahu apa itu. Summa udkhiltul jannah, kemudian aku dibawa masuk ke surga.
Fa idza fiha janabid lu'lu'. Ternyata di dalam surga itu ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara, permata. Wa idza turabuha al-misk. Dan ternyata tanahnya tanah misk, yaitu tanah kesturi yang aromanya aroma kesturi. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, itu saja kajian kita ya. Insya Allah masih ada lagi pohon tuba di sini dan bagaimana hal-hal yang lainnya yang insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silahkan bagi yang mau bertanya. Maaf. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan pohon-pohon surga. Ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah kalau saya menyamakan indahnya suatu tempat dengan menyebut seperti di surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Ikhwah azallahu wa iyyakum, bolehkah kita menyamakan keindahan suatu tempat bagaikan surga? Ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, itu kan hanya sebuah ungkapan. Ya, ungkapan itu terkadang ada hiperboliknya, ada berlebihan. Seperti misalnya ketika seorang memuji kecantikan seorang wanita, dia akan katakan, "Kulihat wajahmu indah bagaikan rembulan." Indah bagaikan rembulan. Ini kan hanya hanya ini kan hanya ungkapan-ungkapan hiperbolik. Artinya ya tentu tidaklah sama antara indahnya, cantiknya seorang wanita dengan indahnya rembulan. Tapi biasanya kan kita ungkapkan dengan seperti itu. Demikian, sebagai ungkapan indahnya seorang wanita yang sedang kita lihat. Demikian juga halnya dengan pemandangan yang mungkin kita lihat ini indah sekali bagaikan surga. Ya. Ini lebih hiperbolik lagi, ikhwah. Kenapa? Karena kan kita hanya mengetahui bahwasanya surga itu indah, tapi kita nggak tahu kan gimana indahnya. Jadi kita memberikan nama surga itu indahnya bagaikan surga karena kita tahu surga itu indah, walaupun kita nggak tahu gimana keindahan surga. Keindahan surga itu kan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Berarti kita nggak tahu keindahan surga. Hanya kita tahu surga itu indah. Jadi dalam masalah ini itu hanya sekedar ungkapan. Tentunya kita nggak akan mungkin bisa menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain kecuali kita pernah melihat sesuatu itu. Demikian ikhwah. Misalnya ini ketika kita sudah pernah lihat monyet misalnya. Ada seseorang yang wajahnya itu kok mirip dengan hewan yang kita lihat. Maka kita katakan dia ini bukan membahas masalah cacinya ya, tapi menceritakan tentang bagaimana perbandingan. Saya lihat seperti monyet. Kita bisa melakukan itu dikarenakan kita tahu monyet itu bagaimana. Demikian ikhwah, ya. Kita tahu ketika kita menyamakan sesuatu benda dengan benda lain, kita harus tahu benda yang kita samakan itu bagaimana hakikatnya. Oleh karena itu, seorang ketika mengatakan, ini Masya Allah, ini tempat indah sekali bagaikan surga, itu hanya rasa-rasa. Ya.
itu hanya rasa-rasa dan itu hanya hiperbolik karena kita belum tahu bagaimana indahnya surga. Jadi bagaimana? Boleh nggak? Nggak ada masalah insya Allah. Ya, nggak ada masalah. Dan orang yang mendengar pun nggak akan mengatakan bahwasanya, oh berarti begini surga. Nggak, karena dia memahami seperti itu. Itu hanya sebagai ungkapan keindahan satu pemandangan yang kita lihat. Seperti kan ada ungkapan misal seorang suami mengatakan pada istrinya, Masya Allah di wajahmu sangat rupawan bagaikan bidadari. Memang ente pernah lihat bidadari bagaimana? Nggak pernah. Tapi kan hanya sebagai ungkapan hiperbolik bahwasanya ya bidadari itu cantik jelita, bermata jeli. Ya. Itu saja yang kita ketahui. Sehingga bidadari itu makhluk Allah yang cantik, yang rupawan, dan kita katakanlah istri kita bahkan bidadari. Itu ikhwah. Jadi nggak masalah. Karena kita hanya itu sebagai ungkapan. Bukan berarti begitulah bidadari. Ya jelas bidadari nggak akan seperti istri kita ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Lukmanul Hakim di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apakah di surga yang ditinggali Nabi Adam dahulu sama dengan surga yang kelak untuk orang-orang yang bertakwa atau muttaqin? Pertanyaan kedua, dan apakah di neraka ada buah-buahan yang rasanya jauh lebih buruk, tentunya seperti buah-buahan yang ada di dalam surga? Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah. Ikhwah azillahu wa iyyakum. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya hari-hari sebaik-baik hari yang terbit matahari di hari itu yaitu hari Jumat. Yaumul Jum'ah. Fihi hari Jumat. Kemudian ada dua hadis, yang satu mengatakan fihi khuliqa Adam wa fihi udkhalal jannah. Di hari itu diciptakan Nabi Adam dan di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrij, dan di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan. Dalam hadis yang lain fihi di hari itu Nabi Adam diciptakan, maksudnya di hari Jumat ya. Kemudian tapi di surga ya, di surga. Ah, apakah surga yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang Nabi Adam ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan istrinya, qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami berkata, ya Adam, tinggallah kamu di dalam surga, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan silakan kamu makan yang ada di surga ini ragadan haitsu syi'tuma, terserah kamu mau yang mana. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati pohon ini. Ikhwah rahimallahu, apakah surga ini sama dengan surganya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yang sedang kita ceritakan ini dalam kajian ini? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab, zahirnya itulah dia. Ya, zahirnya itulah dia. Di mana Nabi Adam dan istrinya itu Hawa pernah berada menempati surga tersebut. Itu zahirnya. Dan saya juga Allahu a'lam bishawab belum pernah ada yang berkomentar tentang bahwasanya surga itu beda. Hanya memang saya pernah dengar sebuah video kalau yang umat yang lain mengatakan bahwasanya surga itu ada, surga diciptakan Nabi Adam, surga Aden itu ada di bumi kata mereka. Dan itu bukan surga yang nanti untuk di akhirat nanti. Tapi ini nggak ada dasarnya, saya belum temukan dasar yang kuat ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, zahirnya surga tempat Nabi Adam dahulu itu yang pernah ditinggali oleh Nabi Adam, yang pernah dinikmati oleh Adam, lantas Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu, itulah surga yang memang akan ditempati untuk
orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Yang kedua tadi apa ya? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah di neraka ada buah-buahan yang rasanya jauh lebih buruk dari buah-buahan yang ada di surga, Ustaz? Nah. Azallahu alaikum, sudah kita bahas tadi bahwasanya di surga ada pohon, di neraka juga ada pohon, ya. Pohonnya disebut dengan pohon zakum, ya. Pohonnya disebut dengan pohon zakum dan dia punya mayang. Mayangnya itu talu'aha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya itu seperti kepala syaitan. Famali'una minhal butun. Ya, famali'una minhal butun. Dan penduduk neraka akan dipenuhi dengan perutnya dengan dari pohon tersebut. Inna syajaraz zakum ta'amun athim kal muhli yaghli fil butun. Al-muhli yaghli fil butun. Demikian ikhwah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya makanan penduduk neraka itu dari pohon zakum ini. Dan bagaimana rasanya? Tentu semuanya akan merupakan siksaan, ikhwah. Ya. Semua yang di neraka itu siksaan. Kalaupun ada makanan dari pohon zakum itu siksaan juga. Tidak ada satupun yang membuat nyaman. Apakah rasanya bagaimana? Apakah pahit? Allahu a'lam bishawab. Intinya itu sebuah siksaan. Nanti dilihat ayat inna syajaraz zakum ta'amun athim kal muhli yaghli fil butun qatal hila kaghalil hamim khudhuhu fa'tilu ila sawa'il jahim dan seterusnya, ya. Itu menunjukkan bahwasanya makanan itu dari mereka akan menyantap dari pohon zakum ini. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, itu saja ya kajian kita. Semoga apa yang kita bahas manfaat. Tentunya sekali lagi di sini ini kita bahas fungsinya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas masalah neraka. Tujuannya agar kita benar-benar berusaha untuk menjauhkan diri kita dari api neraka dengan cara menghindari maksiat Allah, maksiat yang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempelajari surga tentunya agar kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk meraihnya. Abidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu maka segeralah kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berupaya berlomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduwas samawati wal ard, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah nanti di surganya kelak, di surga yang tertinggi. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari pohon-pohon surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menambah keimanan kita, memperkuat harapan kita akan balasan Allah yang penuh keindahan, dan memotivasi kita untuk terus istiqomah dalam ketaatan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khairan. Roja TV.